Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwataddin hafizakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, ada satu ayat yang coba kita angkat. Ayat ini bulan yang lalu kita bahas, tapi saya kaitkan dengan Rajab, ya kan? Dan ayat ini yang hari ini saya angkat lagi, yaitu surat Al-Hajj ayat 32 ya. Berkaitan dengan syiar-syiar agama Allah, saya kaitkan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Jadi menarik karena ada buku karya guru kami, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Judulnya itu Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Menarik untuk kita coba kaji, Pak, Ibu, terkait dengan Sya'ban. Tapi tadi ada, sebelum tampil ada diskusi menarik tadi tentang masalah Masjidil Aqsa ya. Saya ingin coba jelaskan sedikit sebelum masuk ini, sedikit saja, bahwa memang saya itu melihat di beberapa tayangan media sosial tentang bahwa Masjidil Aqsa itu baru ada di zamannya Umar bin Khattab, yaitu tahun 636 Masehi, gitu kan. Tepatnya di abad ke-7 lah, itu kan. Sebenarnya Umar bin Khattab itu bukan bukan ini Pak ya, bukan membangun, tetapi dia meneruskan saja. Karena apa? Karena yang namanya Masjidil Aqsa itu di Al-Quran disebut macam-macam. Ada disebut Masjidil Aqsa, ada disebut Baitul Maqdis, ada disebut juga Al-Ard, bumi Pak, tanah. Bahkan ketika Nabi Musa itu ngajak eksodus Bani Israel dari Mesir, dari rezim Fir'aun bergerak ke Palestina, itu yang dijanjikan Al-Ard Al-Muqaddasah, yaitu tanah yang disucikan. Jadi Masjidil Haram itu ya di Al-Quran disebut Al-Ard, bumi, tanah yang suci, kemudian disebut juga Baitul Maqdis, dan juga disebut Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram bukan ada sejak zaman Nabi Umar. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW sudah sering menyebut istilah dengan Masjidil Haram. Buktinya Nabi mengatakan begini, bahwa ketika beliau berkata bahwa sholat di masjidku itu lebih baik 1000 kali daripada sholat di masjid-masjid yang lain, siwa al-Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram itu sholatnya 100.000 kali. Terus di Masjidil Aqsa beliau nyebut itu sholatnya 500 kali. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, sudah ada itu kan ya. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad itu sudah disebutkan. Menurut sirah ya, ini segera pengetahuan saja. Menurut sirah ya, kita punya referensi. Menurut sirah Ibnu Hisham, bahwa yang membangun Masjidil Aqsa, istilah kita Masjidil Aqsa sekarang, itu Nabi Adam.
Itu yang membangun pertama kali itu Nabi Adam untuk tempat ibadah ya. Awal yang dibangun oleh Nabi Adam itu ya Ka'bah. Terus Allah memerintahkan Nabi Adam untuk bergerak ke Palestina untuk membangun itu namanya apa? Masjidil Aqsa itu. Kemudian beberapa abad kemudian Nabi Ibrahim mempertegas ibadah di Masjidil Aqsa. Sejak itu semua keturunan Nabi Ibrahim berada di Masjidil Aqsa sampai kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya begini, bahwa surat Al-Isra ayat 1 subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu jangan dipahamin bahwa itu ayat yang buat Umar bin Khattab gitu. Karena dianggap Masjidil Aqsa itu adanya di zaman Umar bin Khattab. Itu ayat itu dari zaman Nabi Muhammad SAW itu terima wahyu. Oh, yang dimaksud dengan Al-Aqsa itu adalah yang sekarang kita pahamin gitu kan. Cuman di zaman dulu Masjidil Aqsa jangan dipahami kayak masjid ngono loh, Pak. Jadi tanah yang ada batas-batasnya itu yang tempat ibadah. Kemudian diperbaiki lagi, diperluas lagi, dikereni lagi di zaman Nabi Sulaiman. Setelah ayahnya itu Nabi Daud dibangun sehingga disebutlah namanya Haikal Sulaiman, the Temple of Solomon. Nah, the Temple of Solomon itu ya sebenarnya tempat ibadah. Tempat ibadah dalam bahasa kita itu adalah masjid. Sehingga dari situ terus bergerak, dikuasai oleh berbagai macam kaum, termasuk pernah dihancurkan itu the Temple of Solomon, Al-Aqsa itu oleh siapa? Oleh Babilonia, Nebukadnezar. Hancur Pak, beberapa abad, lenyap itu. Kemudian dikuasai lagi, dibangun lagi oleh orang rahib-rahib Bani Israel, Yahudi dan Nasrani itu membangun sampai dikuasai oleh Romawi. Nah, di zaman Romawi itulah abad ke-7 dikuasai diambil alih oleh Islam di bawah kepemimpinan bendera siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dan sehingga jangan dipahami bahwa yang membangun itu Umar. Umar itu tidak membangun. Umar itu hanya menanyakan, inilah wilayah di mana yang diceritakan oleh Nabi pernah Isra, Nabi pernah Mi'raj. Bahkan kemudian Umar membangun namanya Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli, Pak. Itu ada di Al-Aqsa itu, masjid namanya Al-Qibli, disebut Musola Al-Qibli. Di Musola Al-Qibli itu konon, itu memang ada dua riwayat. Di Musola Al-Qibli itu Nabi sholat dengan berbagai nabi-nabi itu yang dihidupkan atas izin Allah. Ada juga Nabi sholat itu di Sokhra, jadi Dome of Sokhra yang kubah kuning itu, di bawahnya itu ada batu, di bawahnya lagi itulah kemudian nabi-nabi pernah dihidupkan dan sholat bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini namanya mukjizat ya Pak ya. Jadi kalau mukjizat itu ya seperti itu tuh memang. Jadi kita harus terima, dan sejarah juga sudah membuktikan bahwa sejak dulu itu yang namanya Al-Aqsa itu turun-temurun itu sudah ada. Kenapa disebut Al-Aqsa? Karena jauh dari siapa? Dari Masjidil Haram. Makanya disebut Al-Aqsa. Al-Aqsa ku waduh. Jadi Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Jauh dari mana? Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram ini kan ya beda toh. Beda dengan zaman dulu sama zaman sekarang kan kayak paham. Ayat itu turun abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Subhanalladzi asra biabdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram. Ya jangan dipahami Masjidil Haram seperti masjid sekarang itu zaman dulu. Maka saya sering katakan beda antara Mekah sama Mekah Al-Mukarramah, Pak. Jadi beda antara Madinah sama Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu beda. Kalau Mekah itu stasiun itu kota Mekah. Stasiun yang ada di sekarang itu ya kota Mekah. Stasiun terus di luar apa? Tan'im itu masuk kota Mekah. Tapi kalau Mekah Al-Mukarramah yang kita sebut Masjidil Haram itu batas tanah haram, itu sudah ada batas-batasnya. Seperti Masjid Aisyah itu Tan'im ya, di Tan'im. Di luar Tan'im 1 meter tuh Pak, itu sudah nggak masuk kategori tanah haram, nggak masuk kategori Masjidil Haram. Nah itu yang istilahnya Ustadz Imran tadi, batas tanahnya itu yang ada, tapi bentuk bangunannya ya gak koyok saiki. Jadi jangan dipahami minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dipahamin masjid koyok bentuk saiki ya gak ono. Akhirnya nggak terima ayat itu ada kan begitu jadinya. Ya batas yang sudah ditetapkan sejak zaman dulu sama Allah Rabbul Alamin, yang diperintahkan kepada Nabi Adam, terus turun-turun sampai Nabi Ibrahim, sampai kemudian ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit saja, nanti kalau mau diskusi ya lebih panjang lagi. Oke.
Nah, setelah bulan Rajab itu Pak, ada bulan yang, jadi begini, kan di surat apa tadi? Al-Hajj ayat 32, zalika wa may yu'azzim sa'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Apa kata Allah? Yang demikian itu perintah agama harus kita kerjakan. Wa may yu'azzim sa'irallahi, barang siapa yang mengagung-agungkan, memuliakan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu lahir dari jiwa yang bertakwa. Syiar itu apa? Semua hal yang dijadikan sebagai media untuk ketaatan kepada Allah itu namanya apa? Syiar. Nah, termasuk timing, termasuk adalah waktu, Pak. Nah, waktu itu kan dalam 1 tahun ada 12 nih, kalau hitungan bulan nih. Dan yang luar biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari 12 bulan ini ada 6 bulan yang masuk kategori syiar yang harus kita muliakan. Dari 6 bulan ini, 4 bulan disebut di surat At-Taubah 36 yang kita sebut dengan bulan-bulan haram. Inna iddatas suhur indallahi isna asyara syahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, ya, At-Taubah 36. Tapi Allah enggak menyebut nama-namanya, yang nyebut nanti Nabi Muhammad. Apa saja 4 bulan yang haram? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, sama apa? Rajab. Rajab bulan kemarin kalau kita bahas. Nah, yang kelima, bulan yang kelima itu disebut bahkan spesial. Kalau 4 bulan haram ini Pak, ini tradisi Arab kuno sudah tradisi Arab kuno sudah memunculkan 4 bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu sejak zaman jahiliyah wis ono Pak. Islam meneruskan saja gitu. Islam meneruskan. Nah, kemudian ada bulan yang orang jahiliyah tidak meng-up, itu baru di-up sebagai bulan yang suci, itu di zaman Islam yang kita sebut dengan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan ini di surat Al-Baqarah 185 Pak, itu sangat spesial. Spesialnya kenapa? Karena disebut namanya, satu-satunya bulan namanya yang disebut ya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah 185. Jadi sudah ada 5 bulan ya. Nah, bulan yang ke-6 tidak disebut di Al-Quran. Bulan yang ke-6 tidak disebut di Al-Quran, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Bu bolak-balik nyebut bulan ini. Bahkan sampai Nabi mengklaim ini bulannya sebagai bulan beliau. Yaitu bulan apa? Sya'ban. Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban itu bulanku. Biasanya sesuatu itu diklaim jadi miliknya itu istimewa. Betul, istimewa. Kayak misalnya kita punya rumah, terus ada orang muji-muji rumah kita, ya kita pasti oh itu omaku. Kita punya anak, anak kita dipuji, itu anakku ini. Ini istimewa gitu kan. Nah, ternyata ada bulan yang sama Nabi diklaim sebagai bulan beliau. Sya'ban syahri, itu bulanku. Sya'ban itu bulanku. Ngapunten, sekalipun hadisnya dhaif, tetapi tidak dhaif jiddan Pak, yang menyatakan Nabi mengklaim bulanku. Dan meskipun dhaif, hadis ini dhaif ya, nah, bahwa Sya'ban itu bulanku, sama para ulama pakar hadis itu dikaitkan dengan syawahid. Syawahid itu penguat-penguat hadis yang lain tentang yang terkait dengan bulan Sya'ban, sehingga menjadi ya hasan di ghairih lah. Artinya itu bagus untuk bisa kita jadikan motivasi. Itu bulan Sya'ban. Sekarang pertanyaannya, apa yang istimewa dari bulan Sya'ban sehingga Nabi ada hubungan emosional gitu kan ya, sampai mengklaim ini. Ada apa dengan Sya'ban? Yang ada apanya Sya'ban ini sangat connect dengan emosinya Nabi gitu kan. Ada apa emosionalnya Nabi? Ada 4 atau 5 Pak ya, karena yang kelima nanti ikhtilaf. 4 atau 5 nanti. Yang kelima ini nanti ikhtilaf besar. Yang pertama saudaraku, mari kita coba bahas, ada apa di bulan Sya'ban? Yaitu turunnya ayat puasa Ramadan. Itu sebuah riwayat menyebut turun di awal Sya'ban, tepatnya tanggal 2 Sya'ban. Ayat apa? Puasa Ramadan. Ayat apa itu? Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Jadi 6 Ramadan itu Pak Bu dibicarakan hanya cuman oleh 5 ayat.
Puasa Ramadan tuh, puasa Ramadannya. Itu dibicarakan 5 ayat. Memang ada nanti puasa yang berkaitan dengan kafarat tuh ada di ayat yang lainnya kan. Tapi puasa itu cuman ya itu aja yang dibahas untuk Ramadan. Yaitu Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Yang turun sekaligus itu 3 ayat pertama Pak. Bu, 183, 184, 185. Itu turun di bulan Sya'ban awal. Nanti saya ceritakan. Ya. Saya ingin jelasin dulu. Sedangkan ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, itu turun saat Ramadan di tahun yang sama. Yaitu ketika saat itu posisi perang kan, pas itu banyak sahabat yang doanya keras Pak, keras. Terus turun ayat itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ojo banter-banter ngono. Ojo banter-banter nek donga. Terus yang 187 uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu turun juga ada yang menyatakan saat Ramadan. Bisa jadi Ramadan tahun itu juga, tahun nanti saya jelasin tahun kedua atau tahun berikutnya ketika ada kasus Sayyidina Umar yang tidak mau kumpul sama istrinya meskipun malam hari. Terus akhirnya kumpul karena nggak kuat itu kan ya, karena nggak kuat akhirnya kumpul, terus lapor sama Nabi, saya berdosa bla bla bla, maka turun ayat yang 187. Begitu tuh Pak kronologis sebab turun ayat-ayat puasa. Nah mari kita coba bahas yang 3 ayat pertama yang turun di awal Sya'ban. Jadi perlu ibu-ibu bapak ketahui, Nabi itu hijrah. Sejarawan sudah menyatakan Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu masuk kota Madinah bulan Rabiul Awal. Ini yang diijma oleh para ulama ya. Tidak disepakatin tapi diijma. Belum ittifaqon. Hampir mayoritas ulama menyatakan Nabi masuk kota Madinah itu bulan Rabiul Awal. Sejarawan bulan Rabiul Awal. Saya ingin tanya, kalau bulan Rabiul Awal berarti Muharram lewat kan? Halo? Muharram lewat kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Berarti kan Nabi kalau masuk bulan Rabiul Awal berarti sudah lewat 2 bulan. Muharram, terus apa? Safar, baru Rabiul Awal. Nah, Nabi masuk kota Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Sehingga Nabi tidak menangi suasana Muharraman di Madinah. Tahun pertama itu. Tahun kedua pun, Pak, tahun kedua Nabi menangi Muharram toh. Masuklah tanggal 10 Muharram yang kita sebut apa? Asyura. Ternyata suasananya berbeda. Ramai di kota Madinah itu. Menarik perhatian Nabi. Nabi tanyalah sama sahabat-sahabatnya. Ono apa kok rame iku? Iku Yahudi kok padha metu kabeh. Poso, Yahudi ku poso, Pak. Sahabat jawab, qalu, ini Sahih Bukhari. Hada yaumun azim. Itu hari agung ya Rasulullah. Hari agung bagi mereka. Yaumun najjallahu Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Itu hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, dan hari di mana Fir'aun di hari itu juga ditenggelamkan sama Allah. Hari apa itu, Pak? Ke-10 bulan Muharram yang kita sebut Asyura. Fasamahu Musa syukran lillahi ta'ala. Maka Nabi Musa berpuasa saat itu sebagai wujud rasa terima kasih karena dibebaskan dari cengkeraman rezim Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan. Syukron sebagai ucapan terima kasih. Nah, karena nabinya berpuasa, akhirnya diikutin oleh kaumnya, Pak. Sehingga dari generasi-generasi, sebagian besar kaum Yahudi itu puasa di hari Asyura sebagai wujud ekspresi kemenangan nabinya melawan Fir'aun. Sampailah tradisi itu ke Madinah. Yaitu yang dilihat oleh Nabi, Pak, dalam Sahih Bukhari. Kok rame ono apa? Setelah mendapatkan penjelasan itu, apa kata Nabi? Ana, kata Rasulullah, aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka orang Yahudi, gitu kan. Sehingga fasamahu, karena Nabi saat itu belum sarapan, Pak, fasamahu, Nabi pun berpuasa. Wa amara bisyamihi, dan Nabi pun memerintahkan sahabatnya yang belum makan untuk apa? Berpuasa. Nah, fa amara bisyamihi ini dipahami oleh para ulama itu perintah. Perintah itu apa?
Wajib. Sehingga dipahami oleh para ulama, puasa wajib pertama itu ya puasa Asyura. Cuman kan masalahnya yang jadi problem masyarakat, Pak, saat itu di zaman itu, puasa Asyura itu kan sudah dikerjakan oleh siapa? Yahudi, sehingga akhirnya jadi olok-olokan. Nah ini yang Nabi akhirnya nggak enak juga gitu. Tapi itu sudah disyariatkan ya ada puasa. Tapi nggak berlangsung lama kan, Pak? Itu kan tadi Muharram toh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban awal, ada yang menyatakan tanggal 2, turun Al-Baqarah 183 sampai 185. Menganulir puasa wajib. Wajib apa? Asyura. Itu dianulir dengan munculnya Al-Baqarah 183, 184, 185. Seneng nggak, Pak? Sahabat itu, Pak. Satu sisi seneng, Bu, Pak. Kenapa? Karena punya syariat sendiri gitu loh. Daripada ikut seperti syariatnya Bani Israel. Seneng, Nabi seneng. Itulah yang membuat Nabi itu sesuatu banget dengan Sya'ban, karena itu kejadian di bulan Sya'ban. Tapi satu sisi yang lain, Pak, Bu, perhatiin. Memang seneng, tapi sisi yang lain, poso yang diganti itu poso Asyura. Pirang dino poso Asyura? Kan cuman sedino. Terus diganti dengan sebulan, Pak. Nek awake dhewe, Pak, Bu, poso wajib sedino terus diganti 30 dino, kira-kira nerima apa ora awake dhewe? Apa? Sambah, betul. Duduk sabar tapi sambah. Tapi indahnya ya, perhatikan, ini kan kajian tafsir ya. Coba, Pak, ayatnya itu loh indah banget. Allah tahu mereka mungkin senang karena ini ajaran baru dari Islam kan, senang mereka. Beda dengan Yahudi itu mereka senang. Tapi Allah juga tahu itu puasanya kapan kalau begitu? Kan bulan berikutnya. Itu kan awal Sya'ban, berarti kan bulan berikutnya. Itu puasa pertama di musim panas saulan, Pak. Terus berbarengan dengan itu ada perang kan? Perang pertama juga kan di Ramadan, perang apa? Badar. Perang Badar. Itu gejala perang Badar dimulai awal Ramadan, Pak. Awal pertama kali umat Islam berpuasa, umat Islam belum pernah ngalami poso Ramadan, poso saulan, juga belum pernah ngalami perang. Makanya sampai Nabi ngomong ini, sing gak kuat poso, gak usah poso. Sampai ngono Nabi, Pak. Tapi faktanya apa? Puasa semua. Kenapa? Karena indahnya ayat Al-Quran memberikan kewajiban itu. Mari kita coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kata Allah kan, hei orang beriman, wajib ya bagi kalian puasa. Puasa itu podo ambek generasi sebelum kalian. Mereka juga berpuasa. Semua umat itu berpuasa. Oke, sampai di sini tenang. Berapa lama kalian harus berpuasa? Allah nggak ngomong saulan, Pak. Allah ngomong apa? Ayyamam ma'dudat. Puasa yang kalian lakukan yang wajib itu hanya beberapa hari saja. Beberapa hari. Enteng apa? Padahal yang dimaksud beberapa hari itu saulan. Tapi ini Allah ngomong sebulan itu beda. Kaget saulan ya. Tapi beberapa hari kan enteng. Padahal beberapa hari setara dengan 30 hari. Kayak gini loh, misalnya ada jenengan punya acara pengajian umum, Ustadz telat, ditelepon lah sama panitia, Ustadz posisi di mana nih, jamaah sudah pada nunggu semua nih Pak Ustadz, ngapunten Ustadz mohon maaf, posisi di mana? Ya saya masih di OTW ini. Kira-kira nyampe di sini berapa lama Ustadz? Ya kira-kira beberapa menit lagi nyampe. Nek umpama Ustadz ngomong beberapa menit lagi nyampe, itu kira-kira tenang nggak panitianya? Tenang panitia beberapa menit, Pak. Tapi ini umpamanya yang dimaksud Ustadz beberapa menit itu 60 menit. Bahasa 60 menit itu setara dengan 1 jam. Ini ngomong Ustadz sak jamane. Stres ora? Stres. Itu bahasa Al-Quran yang digunakan. Indah tidak?
Al-Quran berkata, ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya beberapa hari. Itu pun dilanjut sama Allah. Lanjutin apa? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itu pun puasa sudah beberapa hari kan gitu kata Allah. Itu pun sing loro, sing musafir, gak opo-opo, gak poso. Lah perang Badar itu kan musafir, Pak. Madinah ke Badar itu 2 jam perjalanan, Pak, naik bus. 2 jam perjalanan. Wong sini ke Malang aja 1 jam perjalanan. Ini 2 jam perjalanan kayak sini Probolinggo itu, saudaraku. Badar sama Madinah itu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Cuman fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau yang tidak mampu poso, karena wis tuwe atau loro-loroan gak sembuh-sembuh, fidyatun ta'amu miskin. Gak apa-apa gak poso, wis gak poso gak usah disahur, tapi bayar fidyah setiap kali gak poso untuk makan orang miskin. Lah wis enak toh Pak poso, itu kurang apa? Wis poso nih apa? Beberapa hari, itu pun keringanannya tenang sahabat tuh, mangkane poso kabeh, Pak. Padahal di ayat 185-nya apa? 1 bulan, Pak, baru disebut sama Allah syahrul Ramadan. Puasa yang dimaksud ayyamul ma'dudat tadi itu loh, hanya beberapa hari, itu adalah sebulan Ramadan. Tapi isok nerimo karena sebelumnya wes enteng hanya beberapa hari, saulan lu hanya beberapa hari kok. Dan itu pun saya gak kuat ya gak apa-apa. Lah ngono to, gak kuat karena loro, gak kuat karena musafir, gak kuat karena wis tuwek itu kan ya, gak apa-apa, gak poso. Loh itu tuh Masya Allah, itu Al-Quran. Itu saudaraku ikhwat, dan itulah yang membuat Nabi itu gembira di bulan Sya'ban itu karena turunnya 3 ayat ini, saudaraku. Sehingga akhirnya Nabi itu punya hubungan yang sangat dekat dengan bulan Sya'ban ini. Sesuatu banget Sya'ban itu bagi Rasulullah. Ini Pak, yang terjadi di bulan Sya'ban yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua Pak, di tahun yang sama, tahun berapa tadi? Turunnya ayat puasa tahun berapa? Halo, ini tahun berapa? Kedua toh, kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah. Nah di tahun yang sama Pak, berarti kan tahun kedua kan? Di bulan yang sama, ada yang menyatakan pertengahan, ada yang menyatakan kebalik. Kebalik itu ada yang mengatakan yang puasa itu pertengahan, yang apa namanya, yang ini yang kedua ini adalah yang pertama. Apa yang kedua? Kejadian apa? Pengalian arah kiblat. Itu terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Napa? Pengalihan arah kiblat. Emang kiblat sebelumnya di mana? Al-Aqsa. Itu sejak zaman dulu di Al-Aqsa. Kan jangan dipikir Al-Aqsa kayak masjid kayak Al-Hidayah, ora. Al-Aqsa itu adalah sebuah wilayah, tempat di mana para nabi banyak turun di situ. Dan disitulah kemudian dibangun sebagai tempat ibadah. Ibadah siapa? Ibadah para nabi. Lah kalau kemudian sekarang dulu ada gereja, dulu tuh ada 3 agama di situ tuh Pak. Dan itu diakui. Itu 3 nabi di Al-Aqsa. Nabi itu sejak di Mekah sudah ngadep Al-Aqsa. Nabi ketika ngadep Al-Aqsa Pak, Masjidil Aqsa, nggak ada masalah ketika posisi di Mekah. Kenapa? Karena Al-Aqsa sebelah utara kota Mekah. Ngertos ya? Ini Al-Aqsa, ini Mekah, ini Madinah Pak. Ini Mekah, ini tengah-tengah Madinah. Ini Al-Aqsa Syam. Al-Aqsa itu kan Palestina. Palestina itu Syam, negeri Syam, wilayah Syam namanya. Syam itu sudah ada, sejak dulu sudah ada. Di situ sudah ada yang namanya tempat ibadah. Nah, Nabi sejak dulu Pak, ya memang itu karena ajaran Nabi Ibrahim, sholatnya ngadep kemana? Ke Al-Aqsa. Sholat ngadep ke Al-Aqsa. Nabi ketika berada di posisi di Mekah nggak ada masalah, ngadep ke utara nggak ada masalah. Al-Aqsa kan utara.
utara kota Mekah. Kenapa? Karena di Mekah itu ada Ka'bah yang Nabi cari sisi dinding Ka'bah yang ngadep ke utara, Pak. Sehingga Nabi seolah-olah menghadap kedua kiblat. Ya ngadep Ka'bah, ya ngadep Al-Aqsa. Karena hatinya Nabi selalu kepingin ngadep ke Ka'bah. Di Mekah selama bertahun-tahun Nabi sholat gak ada masalah ngadep ke Al-Aqsa, karena Nabi kalau sholat yang ngadep ke dinding Ka'bah yang ke arah utaranya Al-Aqsa, gak ada masalah. Yang jadi masalah ketika Nabi apa? Hijrah ke Madinah. Di Madinah itu tengah-tengah. Kota Mekah berada di sebelah selatan kota Madinah, Al-Aqsa berada di sebelah utara kota Madinah. Nabi kalau memaksakan diri ngadep ke Ka'bah, membelakangi Al-Aqsa. Nabi kalau menghadap Al-Aqsa, membelakangi apa? Ka'bah. Itu yang hati Nabi galau, Pak, Ibu. 16 bulan Nabi galau, Ibu. 16 bulan. Dihitung aja. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Awal masuk kan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi 16 sampai 17 bulan. Itu memang para ulama nyatakan 16 sampai 17 bulan. Nabi itu Pak galau hati. Karena ketika sholat beliau di Madinah itu ngadep ke Al-Aqsa, itu pasti membelakangin apa? Ka'bah. Kalau Nabi itu ngadep ke Al-Aqsa, makanya Nabi itu bolak-balik ndelok nang langit, Pak. Apa? Nunggu apa? Wahyu. Di saat bersamaan wong Yahudi ngilok-ngilokno, jarine agama anyar, kok ya kiblate sik padha ambek awake dhewe gitu, Pak. Makanya Nabi bolak-balik kapan? Itu 16 bulan sampai 17 bulan. 16 bulan sampai apa? 17 bulan. Baru bulan Sya'ban, Pak, tahun yang sama dengan turunnya ayat puasa tadi, yaitu tahun kedua, turunlah Al-Baqarah 144. Turunnya apa? Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wah, gitu. Sungguh kami melihat wajahmu bolak-balik ke langit ya Muhammad. Maksudnya nunggu wahyu. Aku tahu apa yang ku mau. Begitu yang kau mau. Itu soalnya begitu Allah. Kami tahu apa yang kau inginkan ya Rasulullah. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami balikkan kiblat kepada kiblat yang kamu senangi sekarang. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Sekarang ya Muhammad, hadapkan wajahmu ke kiblat Masjidil Haram. Saat itu Nabi lagi takziah ke rumahnya sahabat yang baru meninggal, namanya Bashar bin Barra. Ketemu sama ibunya namanya Ummu Bashar. Nah, ketika itu tiba-tiba sudah masuk waktu asyar. Nabi kepingin sholat, seneng Ummu Barra. Nabi sholat di tempat rumahnya. Akhirnya diumumkan, sing teko. Ini Bani Salimah. Nah, Nabi akhirnya keluar karena nggak cukup tempatnya. Tanah lapang, Pak, dijadikan masjid sementara. Maka Nabi mengumpulkan itu semua, sholatlah asar. Sof perempuan ada di belakang, sof laki-laki di depan ke arah utara, ke Al-Aqsa kan? Ngadep ke Al-Aqsa tuh, ke utara. Itu Nabi jadi imam. Selesai tasahud awal, Nabi berdiri, Jibril turun, Pak. Mau rokat ketiga keempat. Turun ayat Al-Baqarah 144 itu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ya Muhammad sekarang. Wah, senang Nabi, Pak. Perhatikan, Pak. Gimana cara menghadapnya? Ini perhatikan. Ini Nabi ngadep ke Al-Aqsa loh. Nabi. Ini misalnya Ka'bah di belakang ini. Ini Nabi, ini jamaah perempuan di sini.
Nabi bergerak mendatangi jamaah perempuan. Sahabat melok, saya sing lanang, sing wedok posisi maju. Kok Nabi ngomong? Nggak ada riwayat Nabi ngomong. Tapi kalau kita lihat riwayat Pak, apa yang dikerjakan Nabi pasti dikerjakan oleh sahabatnya. Contoh, Nabi itu kalau sholat pakai sandal. Ojo ditiru loh ya. Itu sandalnya itu sandal yang khusus di masjid. Jadi sudah ada di masjid itu dipakai sama Nabi. Bukan sandal dari luar masuk ke masjid, bukan. Itu Nabi itu pernah sholat pakai sandal. Itu ada di Sahih Bukhari itu ya. Nabi sholat pakai sandal. Dan semua sahabat pakai sandal kalau sholat. Turunlah Jibril ngasih tahu, ya Rasulullah, sandalmu ada kotoran. Dilepas sama Nabi. Dilepas begini. Set. Terus digeser begini. Loh, di belakang sahabat delok kabeh. Ditiru Pak. Semua sandalnya dilepas. Terus setelah selesai salam, Nabi ngeliat, loh, sandal kalian kok dilepas, kenapa? Loh, jenengan tadi ngelepas. Oh enggak, tadi saya ngelepas karena ada kotoran. Kalau kalian nggak kotor ya jangan dilepas. Gitu tuh. Artinya sahabat tuh Pak, apa yang dilakukan Nabi pasti ditiru tuh Pak. Maka ketika Nabi di Bani Salamah itu bergerak ke arah soft perempuan Pak, ini melok kabeh sama ini. Loh berarti nggak batal Ustaz. Loh dulu kiblatnya ada dua toh. Kiblat yang lama Al-Aqsa, kiblat yang baru. Jadi ketika menghadap ke belakang kan sama aja menghadap ke kiblat. Kecuali kalau kiblat yang belakang nggak dianggap, misal batal Pak kita Pak. Batal. Ini Nabi itu bergerak set begini, ini soft yang perempuan belakang. Terus Nabi melanjutkan sholatnya sampai selesai, baru Nabi ngasih tahu. Barusan Jibril turun karena itu saya berpindah posisi. Sekarang kiblat kita adalah Masjidil Haram. Wah tuh, sing suwat nang kabeh seneng. Ada satu sahabat sampai melompat Pak. Rasulullah izin keluar. Saya mau ngasih tahu ke yang lain. Metu Pak. Sampai nang kampung sebelah, sik sholat asar Pak. Posisi lagi ruku. Saking gembiranya Pak, gak ngenteni itidal. Langsung dikandani, fawalli wajhaka fawallu wujuhakum satral Masjidil Haram. Adapkan wajah kalian ke Masjidil Haram, digituin. Ya karena mereka semua nunggu tuh Pak, nunggu perubahan itu. Mendengar itu ada perintah dari Nabi, posisi ruku bergerak, posisi ruku Pak bergerak menghadap ke kiblat. Posisi ruku, saking senengnya. Dan itu semua terjadi di bulan apa? Sya'ban. Sehingga Nabi itu sesuatu banget di bulan Sya'ban. Yang ketiga, ini sejarah ya. Yang ketiga saudara, ada apa di bulan Sya'ban? Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi Bapak kalau pernah baca Sahih Bukhari, maka tidak akan pernah lepas dari pensyarahnya yang terkenal yang bernama siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebenarnya yang menyarahin Sahih Bukhari itu banyak. Yang terkenal itu ada dua Pak. Yang pertama Ibnu Rajab Al-Hambali, ini yang pertama kali yang menyarai. Ibnu Rajab Al-Hambali ini bermadzhab Imam Ahmad bin Hambali. Ini yang Indonesia misalnya Muhammadiyahnya Pak. Jadi ulama Muhammadiyahnya itu adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Terus kemudian beliau wafat. Beliau nggak sampai selesai, diteruskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari mazhab Syafi'i. Kalau bahasa kita NU, yang luar biasa Pak ya. Ini hebatnya persatuan umat Islam yang luar biasa. Ibnu Rajab Al-Hambali ini kan mazhabnya beda sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Rajab ini Pak nulis apa namanya syarah itu, dia kasih judul kitab syarahnya dia yang belum selesai itu dengan kitab Fathul Bari. Dan Ibnu Hajar 20 tahun kemudian meneruskan kitab Ibnu Rajab Fathul Bari itu, dan dia menyarahi Pak lebih detail lagi. Dan untuk menghormati Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kasih judul kitabnya sama, Fathul Bari. Dan yang terkenal sekarang adalah Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang hafidh yang hafal ratusan ribu hadis saudara. Nah, beliau menyatakan bahwa di bulan Sya'ban meriwayatkan turun ayat
yang memerintahkan bersolawat kepada Nabi. Itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, tahun yang sama. Ayat apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat perintah bersolawat kepada Nabi, Pak. Itu turun di tahun kedua Hijriah di bulan yang sama, yaitu bulan Sya'ban. Jadi kesimpulannya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu turun 3 hal. Pertama, pengalihan arah kiblat, kedua hukum puasa Ramadan, yang ketiga perintah bersolawat. Dan itu terkait dengan Nabi semua kan? Makanya bulan Sya'ban itu milik Nabi, itu kata Nabi begitu, Pak. Karena ada kaitan yang sangat spesial. Jadi solawat itu perintah, Pak, syariat, Pak. Ya Muhammadiyah ya solawat, ya memerintahkan solawat, ya melakukan solawat. NU juga solawat. Yang jadi beda itu nih diakhiri an, Pak. Itu beda. Ini diakhiri an itu beda itu, Saudara. Apa? Solawatan. Nah itu yang jadi beda itu, Pak, yang diskusinya panjang. Kalau saya sih nggak mau masuk ke situ, ya tahlil itu semua tahlil, ya Muhammadiyah juga tahlil. Tapi nulis akhiran an, Pak, itu sudah beda itu sudah itu kan ya. Udah nggak usah masuk ke situ ya kan begitu ya. So Bu, Pak, itu yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, Pak. Ada apa di bulan Sya'ban? Ini riwayat Imam Ahmad sama Ibnu Hibban, sahih, Pak. Cucu angkat Nabi yang bernama Usama bin Zaid itu pernah tanya sama Nabi, karena Nabi ini puasa sunnah terbanyak itu di bulan Sya'ban, Pak. Nabi itu puasa sunnah terbanyak di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi itu banyak riwayat menyebutkan di kitab-kitab sahih bahwa Nabi itu puasa Sya'ban itu hampir sebulan. Cuman diletin sehari 2 hari puasanya Nabi. Diletin sehari 2 hari. Hampir sebulan tuh Nabi berpuasa itu. Masya Allah, Saudara. Nah itu menggelitik pertanyaan sahabatnya, yaitu cucunya sendiri, yaitu siapa? Usama bin Zaid, cucu angkat. Kan anaknya Zaid bin Harisah, kan anak angkatnya Nabi. Tanya, ya Rasulullah, kenapa sih saya lihat engkau ini berpuasa sunnah paling banyak kok di bulan Sya'ban? Apa Nabi ngasih tahu? Dzaka syahrun yaghfulu anhun nas bainar Rajab wa Ramadan. Itu hari karena manusia banyak melalaikan. Kenapa kok melalaikan? Kok itu hari, itu bulan? Banyak manusia melalaikan bulan itu karena terletak diapit oleh 2 bulan yang rame, yaitu Rajab sama Ramadan. Sehingga yang tengah-tengah itu disepelekan sama kebanyakan manusia. Padahal kata Nabi, lanjutan hadisnya apa? Syahrun fihi turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Karena di bulan itu maksudnya bulan Sya'ban, Pak. Ini kan tanggal 6 Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban itu, Saudara, kata Rasulullah, semua amalan kita itu dilaporkan, direkap dan dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin selama 1 bulan, Pak. Jadi mulai tanggal 1 kemarin, ini kan tanggal 6, sampai akhir Sya'ban nanti, itu laporan amalan terus masuk ke langit, Pak, ke Allah Rabbul Alamin, amalan kita. Dan Nabi ngomong begini, wa uhibbu, aku pingin banget saat amalanku dinaikkan, posisiku dalam kondisi beribadah puasa. Makanya Nabi berpuasa sebulan, karena kan amalannya tuh dinaikkan terus sebulan, Pak. Sampai sekarang ini. Jadi hari ini nih malaikat ini naik ke langit, ngomong sama Allah, hambaku lagi ngapain? Lagi ngaji, ya Allah. Makanya kalau kita nggak kuat puasa seperti Nabi, Pak, ya sudah, kita coba menganalogikan begini. Aku pingin banget ketika laporan itu dinaikkan, aku dalam posisi beribadah kepada Allah. Apa saja? Apakah sholat, apakah tilawah, apakah puasa. Karena selama sebulan penuh ini nanti laporan terus menerus. Kalau laporan pekanan itu kan cuma sehari, Pak, hari Kamis itu saja, Pak. Hari Kamis itu kan cuma sehari itu saja yang dilaporkan. Dan hari Senin juga cuma sehari yang dilaporkan. Tapi kalau yang 1 tahun ini laporannya dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau akhir Sya'ban. Makanya ayo di bulan Sya'ban banyakin amal soleh. Ibnu Rajab Al-Hambali tadi yang saya cerita tuh, Pak, itu menjadikan bulan Sya'ban itu sebagai bulan untuk menanam banyak amal soleh.
Itu yang keempat Pak, yang insya Allah disepakatin. Yang berbeda itu nanti yang kelima, ada namanya malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Sebenarnya kalau malam nisfu Sa'bannya itu ijma para ulama Pak, bahwa itu adalah malam yang mulia. Karena hadisnya banyak. Yang jadi masalah itu adalah amalan-amalan khusus di malam nisfu Sa'ban. Itu yang khilaf di kalangan para ulama. Jadi menurut saya di Al-Hidayah ini sebagai penyemangat kita untuk memperbaiki diri, karakter kita, pribadi kita supaya jauh lebih baik, ya di bulan Sa'ban ini harus kita lempengin beramal soleh. Karena di bulan Sa'ban ada 4 hal yang berkaitan dengan siapa? Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Nabi memuliakan yang namanya bulan Sya'ban. Ini saudaraku ikhwatuddin fillah, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, didiskusikan, silakan. Wallahu a'lam. Monggo, mau ada yang bertanya, silakan. Ya. Sebentar. Itu ibu tanya dulu. Kenapa? Yang nomor 3 tadi kan banyak bersolawat ya. Ya. Tadi belum sebut Al-Ahzab 56. Al-Ahzab 56. Angkanya di bulan Sa'ban juga banyak bersolawat, di bulan Sa'ban banyak beristighfar gitu ya. Kalau saya sih begitu saja sih. Nanti puncaknya nanti misalnya di malam nisfu Sa'ban kalau kita pakai udah banyakin solawat saja, banyakin apa? Banyakin istighfar ya. Kalau sebelum malam nisfu Sa'ban nggak pernah sholat malam, cobalah usahakan malam itu bangun dan sholat malam gitu kan. Begitu ya. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Terima kasih. Tadi masalah apa? Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 85. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kalau nggak salah terjemahnya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Kalian. Kamu di sini kan kembali lagi pada kum, bukan ya, yang padahal yang dipanggil itu ya ayyuhannas. Tetapi ketika kutiba alaikum, kenapa yang diwajibkan dengan kum? Berarti yang diwajibkan itu sifatnya, bukan nasnya. Gimana itu? Terus pertanyaan yang kedua, kita bisa disebut kum itu kenapa? Gitu loh. Kan di dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Nah, ketika itu kum. Lah kum ini kenapa kok kita bisa disebut kum? Nah itu. Ya. Kira-kira yang dimaksud kum itu yang mana? Baik, pertama, setiap ada ya nida itu namanya ya panggilan. Hei, dulur-dulur, kalian gimana kabarnya? Nah itu bahasanya. Paham Pak? Iya, iya, itu namanya ya nida ya. Ya itu ya panggilan. Kalau dalam bahasa Indonesia, hai. Dulur, ya apa kabarmu? Nah, ya apa kabarmu? Jadi sudah biasa seperti itu bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. What's problem? Apa problemnya? Gimana? Apa problemnya? Kumnya itu. Lah iya, kum kan kalian Pak. Begini, kum itu kan kalau kita bicara kum itu kan apa jamak. Pertama, yang kedua Jamak untuk laki-laki. jamak untuk laki-laki, betul. Laki-laki. Nah, sementara Ada wanita. Nah, sekarang kum itu apa yang dimaksud kum itu jenis kelamin? Kalau kum itu laki-laki berarti kan jenis kelamin. Apakah jenis kelamin ataukah badaninya? Gitu loh maksudnya. Jadi fisik tuh Pak, semuanya fisik. Nah, kalau fisik berarti fisik kita itu pada lemah. Kok disebut kum gitu loh maksudnya gitu. Emang kum itu kuat tuh Pak ya? Oh iya dong. Karena Kenapa laki-laki, kum kuat? Karena laki-laki. Jadi Oh, laki-laki. jadi laki-laki kuat. Jadi kalau laki-laki lemah bukan laki-laki, Bukan. berarti. Perempuan. Wah, gitu. Gitu loh. Oke. Jadi begini ya, dalam bahasa Arab ya, Iya. saya kira orang yang belajar bahasa Arab akan paham ini jawabannya. Dalam bahasa Arab terkenal apa yang disebut dengan min babit taglib. Iya. Min babit taglib ini ya bab yang berkaitan dengan taglib, sesuatu yang mendominan. Jadi kalau sesuatu yang dominan nggak perlu disebut dua kali Pak. Kayak misalnya contoh
Komarain. Komarain itu apa? Komar itu kan bulan. Kalau 2 bulan, komarain. Tapi yang dimaksud komarain itu bukan 2 bulan di kalangan bahasa Arab. Komarain itu adalah matahari dan bulan, gitu ya. Itu seperti itu tuh biasa. Di dalam bahasa Arab itu memang punya karakteristik sendiri yang nggak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Ada karakter, ada gaya bahasa sendiri, Pak. Janganlah ketika kita memahami konteks bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, bingung kita jadinya. Ya kita pakai konteks bahasa Arab, teori-teori bahasa Arabnya, kaidah-kaidah bahasa Arabnya gimana, gitu kan. Sama dengan di Al-Quran semuanya kum, kecuali kekhususan khusus yang tidak ada laki-laki, khusus perempuan itu pakai kunna. Itu pakai kunna, pasti itu pakai kunna kalau terkait dengan khusus perempuan. Tapi kalau terkait khusus secara umum manusia, baik itu laki maupun perempuan, semuanya menggunakan kum. Maka saya katakan, kalau ada orang berpidato ngucapin gini, biasa itu pidato-pidato yang ceramah-ceramah, assalamualaikum waalaikumna, itu nggak ngerti bahasa Arab menurut saya, Pak. Dia itu orang yang orang yang paham bahasa Arab berdasarkan bahasa Indonesia. Paham bahasa Arab berdasarkan bahasa Indonesia. Kalau dia ngerti bahasa Arab nggak perlu assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu assalamualaikum waalaikumna. Nggak perlu. Karena memang dalam bahasa Arab sudah kum itu sudah mewakili keseluruhan. Begitu tuh, Pak. Itu namanya min babit taglib. Min babit taglib. Begitu, Pak ya. Itu teorinya seperti itu, kaidahnya seperti itu. Kalau perempuan kok dibilang laki? Yang bilang laki, perempuan yang bilang laki siapa, Pak? Kalau bilang darah itu kan simbol, sifat. Enggak, kum itu, Pak, kum itu pernyataan kita terhadap lawan bicara. Kamu, kalian, ini loh, Pak. Bahasa Indonesia ngono. Lah kamu dan kalian tuh ada kamu laki-laki dan kamu perempuan begitu. Kalau saya ketemu dengan Pak Ustaz. Enggak, Pak, saya ingin tanya, ya. Ya. Ketemu dengan perempuan. Bahasa Indonesia apa kalau ketemu? Bapak kalau ketemu perempuan bahasa Indonesia apa? Enggak, saya pakai bahasa Indonesia, coba pakai bahasa Arab lah. Sampai saya pakai bahasa Indonesia dari tadi. Saya kalau Bapak ketemu saya pakai apa? Enggak pakai bahasa Indonesia. Anda toh ngomong Anda toh. Ustaz, gimana kabarmu? Loh lah iya, Pak. Terus ke bahasa kalau ke perempuan ngomong gimana? Bu, gimana kabarmu? Lah podo to mu toh, Pak. Lah ya kan mu toh, Pak. Mu, Bapak kalau ke saya, mu. Jenis kelamin. Apanya, Pak? Saya nggak mau tahu jenis kelamin, tapi aku nek ngomong sama ibu, Bu, nek aku kenal. Bu, gimana kabarmu? Lah ngono toh. Nek ngomong ambil sampai, Pak, ya apa kabarmu? Langsung ngono, Pak. Mari, Pak. Jangan repot-repot beragama itu, Pak. Itu loh bahasa Indonesia lah, Pak. Nek bahasa Arab tadi sudah saya jelaskan. Teorinya bahasa Arab gimana? Ada min babit taglib. Udah dijawab tuh ya. Ada teori dalam bahasa Arab. Sampai belajar lagi coba. Min babit taglib. Kliklah dalam internet apa itu min babit taglib atau min babit tagallub. Nek gak paham, nek paham itu S2 itu bisa baru paham, itu kan. Min babit taglib atau tagallub itu apa? Sebuah kata berkaitan dengan ucapan mukhatab, yaitu perbincangan kita dengan lawan bicara kita, nggak perlu menggunakan lawan jenis atau sifatnya itu karena apa? Terlalu kesuwen. Assalamualaikum nah, terus ana arek cilik, assalamualaikum ya tifel. Waduh kesuwen, Pak, bahasa begitu gak kaya namanya bahasa gitu, Pak. Itu justru kekayaan bahasa itu seperti itu, gitu, Pak ya. Oke, ada lagi ya, silakan. Waalaikumsalam. Sholawat walaupun ini hilafiyah, Ya. kadang dibawa ke masalah akidah. Misalkan ya, ini kita harus bersolawat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya.
Adakah dulu pada zaman sahabat, misalkan sahabat itu bersolawat tidak menggunakan solawat yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan waktu itu boleh apa enggak? Ya. Dan kalau dibawa ke akidah nanti enggak, kalau ini enggak dicontohkan oleh Rasulullah sesat, kalau enggak sesat neraka. Sehingga saudara kita yang disesatkan sampai masuk neraka itu ya sakit hati. Dulu Rasulullah berdakwah supaya orang kafir masuk Islam, masuk surga. Ini yang sudah masuk Islam di neraka-nerakain. Wah, ini sakit hati. Ini bagaimana nih, Ustaz? Baik, ini karena ditanya, saya sedikit aja menjelaskan karena saya jam 9 harus ke tempat yang lain. Jadi begini ya, bahwa sholawat itu ada dua macam, Pak. Sholawat maksur yang warid dari Rasulullah, ada sholawat yang ghairu maksur, sholawat yang tidak warid dari Rasulullah. Sholawat yang warid dari Rasulullah itu afdolnya, Pak. Memang afdolnya kita itu berselawat yang warid dari, yang datang, warid itu datang dari Rasulullah, itu afdol, Pak. Akan jadi wajib kalau berkaitan dengan apa? Sholat. Sedangkan sholawat yang ghairu maksur, yang tidak datang dari Rasulullah, itu ya boleh. Ini pendapat yang saya, itu boleh saja, meskipun tidak masuk kategori afdol, boleh, Pak. Pertanyaan jenengan, apakah pernah dilakukan sahabat? Sahabat ada sholawat Ibnu Mas'ud, ada sholawat Ali bin Abi Thalib, itu ada, Pak. Dan beberapa sholawat dari Nabi pun ada yang berbeda-beda. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, ada wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dari Nabi sendiri itu ada yang berbeda-beda gitu kan. Sehingga dari sini memang kalau yang untuk sholat itu, yang dimaksud untuk sholat itu tidak boleh berubah-ubah. Untuk sholat itu yang pakai sholawat Ibrahimiyah, itu shollu kama ra'aitumuni usolli, dan itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan menyangkut akidah, itu menyangkut furu'. Nek menyangkut akidah itu seperti tadi, itu berarti mengeluarkan orang yang menggunakan sholawat ghairu maksur tadi di luar Islam, kan begitu jadinya, jadi kafir itu, karena masuk kategori akidah. Itu bukan akidah, Pak, itu furu', itu ijtihadiyah. Yang ijtihad para ulama dari dulu sudah berbeda-beda, itu sah-sah saja itu. Dulu ulama-ulama Saudi nggak mau pakai Sayyidina, Pak. Sekarang sampai lihat tuh ulama Saudi sekarang ya, dulu nggak mau karena kan dianggap Wahabi kan ulama Saudi, tapi sekarang ulama-ulama Saudi, mufti yang ada di Saudi itu kalau takbiran itu kan ada selawatnya, Pak. Beda dengan takbiran kita, nggak ada selawatnya. Di Madinah itu, di Mekah itu, jangan cek di YouTube tuh, mesti ada selawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, begitu tuh, ada Sayyidinanya itu. Itu di jam big lock yang besar di Zamzam itu, tower Zamzam itu kan ada lafaz Allah, terus itu ada running text juga. Itu tulisannya saya lihat, sempat saya video. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu seperti itu. Itu khilafiyah, artinya itu bukan masuk kategori apa? Usul akidah. Jadi nggak mau, ya udah pakai Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Faktanya sendiri di kalangan NU juga ada yang juga nggak menggunakan pakai Sayyidina, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Itu wiridanya NU tuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Guru saya nggak mau pakai sallallahu ala Muhammad, langsung sallallahu ala Nabi Muhammad, sebutkan nabinya. Kalau toh nggak mau pakai Sayyidina, sebutkan itu nabinya, supaya gelar kenabian itu istilahnya perbedaan pendapat silakan, tapi gelar kenabian yang paling hebat untuk memuliakan Nabi adalah gelar kenabian. Jangan manggil Muhammad toh, tapi sebut Nabi Muhammad, karena Nabi itu sudah mengalahkan segalanya. Begitu kurang lebih ya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, dan kita lanjut lagi nanti di pekan-pekan berikutnya atau di bulan berikutnya. Bulan berikutnya sudah masuk Ramadan ya. Iya, boleh. Bulan Ramadan masih ada? Ya. Oh, masih ada. Oke, nanti kita lanjut di bulan Ramadan. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.